Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo PS3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahman SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Tilamuta. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572 250457. Pada hari ini 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelas 8 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan umur panjang. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita, yakni Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat, kaum kerabatnya, insyaallah apa yang ada di pundak beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu setia dengan ajaran yang telah dibawa beliau. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Sebelum belajar, lihat sampah di lantai atau di meja. Kalau ada, kumpulkan dan simpan di kantong kalian dulu. Oke, sudah? Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan pimpin doa bersama. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bihi ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itulah doa belajar tadi dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya Pak Guru ini mengecek kehadiran kalian. Rehan Saliko, Aprian Huolo, Adelia Karwana, Rahmawati Tuna, Adrianti Pesale, Belva Akase, Firsa Naldo, Tian Arbi, Rista Iding, Subhan Sukait, Fikram Daipaha, Ramli Kamana, Rapsanjani Patiwael, Saprianti Mauduto,
Baru Kay Kerlina Naila. Oke, itulah nama-nama yang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya hadir semua ya? Ya. Oke, selanjutnya Pak Guru lihat supaya lebih semangat, mari kita isbreakin dulu ya. Nah, supaya semangat belajar itu lebih tertambah. Isbreakin dimulai. Tepuk tangan semangat. Semangat. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah belajar membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah. Sebelumnya Pak Guru tanya dulu, iman itu ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada. Yang ketiga iman kepada. Yang keempat iman kepada hari kiamat. Yang keempat iman kepada apa? Takdir baik dan takdir buruk. Oke. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian, karena berbicara tentang iman kepada Allah, berarti kita yakin bahwa sepenuh hati iman itu harus diyakini, ya. Diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kitab-kitab Allah ini ada 4 yang diturunkan oleh Allah kepada kita umatnya manusia. Dan 4 kitab itu adalah yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Keempat kitab-kitab ini kita cukup tahu saja kitab yang 3 itu. Kita adalah kitab yang orang imani adalah Al-Quran. Siapa yang Nabi yang membawa kitab itu? Adalah Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diimani oleh kita umat Islam atau umat Muslim. Kenapa kita harus memperkuat iman kepada kitab Allah? Ya, kenapa kita harus memperkuat iman kita kepada kitab-kitab yang lain? Ya, karena kalau orang tidak memperkuat iman kita kepada Allah, maka kehidupan kita itu akan terombang-ambing, ya. Kita tidak tahu mana yang benar atau hak yang dinamakan dengan hak, mana yang batil yang dinamakan dengan batil itu. Orang tidak tahu, ya. Makanya kita dilandasi harus dengan iman kepada kitab Allah. Iman kita harus diperkuat, ya. Karena pada zaman sekarang banyak umat muslim itu sudah lari dari iman mereka. Ada yang sudah masuk Kristen, itu DP nama dia murtad, ya. Murtad, ya. Ada juga ya Kristen masuk pada Islam, ya. Karena dia lihat Islam ini adalah bagus dan menjadi penasaran untuk mengenal Islam lebih dalam. Sudah masuk kepada inti pembelajaran kita. Oke, anak-anak sekalian, ini tema, ya. Tema atau judul iman kepada kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran, ya. Pada bab ini kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Tahu rasulnya itu, ya? Rasul itu disebut dengan nabi. Dan belum tentu juga nabi disebut dengan rasul. Para rasul ini yang dinamakan dengan rasul, itu yang Allah berikan ketentuan, ya, atau khusus kepada mereka. Hanya 4 orang saja, ya. Hanya 4
orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada bab ini kita akan masuk pada pelajaran ini ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini yang disebut adalah kitab ya anak-anak sekalian. Kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada para rasulnya. Kemudian agar hidup kita menjadi terarah, maka pelajarilah kitab-kitab ini. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasulnya ya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel atau yang disebut dengan bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara-perkara orang dari Bani Israel saja. Karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Kitab Taurat ini orang yang berpegang kepada kitab Al-Quran, kitab Taurat ini kita cukup tahu saja namanya ya. Kita cukup tahu nama saja. Kalau ingin mendalami kitab ini berarti kita berteman dengan orang Yahudi. Ya, kalau mau tahu apa itu kitab Taurat yang di dalamnya, tentang bercerita tentang apa, kita harus mempunyai teman yaitu bangsa Yahudi. Kalau ingin tahu ya anak-anak sekalian, dan kita harus menghargai ini ya, menghargai kitab Taurat, tidak boleh mencela ya, tidak boleh menghina. Karena di dalam Al-Qur'an itu disebutkan lakum dinukum waliyadin. Kitabmu adalah kitabmu dan kitab kami adalah kitab kami, atau disebut dengan agamamu adalah agamamu dan agama kami adalah agama kami. Ini yang disebut dengan kitab Taurat anak sekalian ya. Kitab Zabur untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Zabur menurut Imam Qurtubi. Sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenang, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat ya, tetapi berisi tentang hikmah dan nasihat. Nah, ini adalah kitab Zabur. Posternya anak-anak sekalian seperti ini. Ini adalah poster kitab Zabur. Begini ternyata ya. Sudah pernah lihat ini? Belum, berarti baru ini. Ternyata kitabnya berbentuk begini. Berarti beda dengan kitab Taurat tadi ya. Beda. Ini adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Sama anak-anak sekalian ya. Di dalamnya juga itu orang tidak tahu apa isinya, apa perintah, apa larangannya. Karena kita berpegang kepada kitab Al-Quran, maka kitab ini Zabur kita yakini bahwa ada ya, dan kita harus menghargai kepada pemegang kitab-kitab ini, kitab Zabur. Jangan saling menghina ya, jangan saling menghina. Oke, kita lanjut. Kitab Injil. Pengertian kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau disebut di dalam kurung itu Yahudi.
menurut Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Ternyata kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan kitab Taurat tadi ya. Nah, ini kitab yang ketiga. Anak-anak sekalian ya. Kitab ini adalah kitab Injil yang kitab ketiga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan kitab apa? Kitab Taurat. Yang pertama tadi ya. Nah, kitab Injil ini diturunkan untuk menyempurnakan kitab Taurat yang hampir berakhir masa berlakunya. Pada saat itu, kitab Taurat itu masanya sudah mau hilang atau berakhir, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini, kitab Injil, penyempurna dari kitab Taurat Zabur. Makanya diturunkanlah kitab Injil. Kitab Injil ini hanya orang tahu saja ya. Hanya orang tahu dan percaya bahwa kitab Injil itu ada. Kitab Injil itu ada. Di dalamnya orang tidak tahu apa isinya, apa perintah dan apa larangannya. Makanya anak-anakku sekalian, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu khusus kepada Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah nabi yang mempunyai umat juga seperti kita, ya. Nabi Isa itu mempunyai umat seperti kita. Kalau kita berpegang kepada Al-Qur'an, kemudian kitab kita adalah kitab Al-Qur'an, nabi kita Nabi Muhammad. Makanya orang ini termasuk Nabi Muhammad ya. Nah, begitu juga kitab Injil. Kitab diturunkan kepada Nabi Isa, mereka juga ada umatnya seperti kita. Tapi orang tidak tahu ya bagaimana tinggi mereka, besar mereka. Orang tidak tahu. Kita hanya meyakini saja bahwa kitab Injil ini ada. Oke anak-anak sekalian, Al-Quran itu adalah perkataan atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat itu di dalam satu buku ya, itu yang disebutkan dengan Al-Quran. Hadis lagi berbeda. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahyu Allah terakhir ya. Wahyu Allah terakhir yang membawa apa? Membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Mencakup isi ya dan membenarkan kitab sebelumnya. Yang disebut dengan kitab sebelumnya apa? Kitab Taurat ya, kitab Zabur dan kitab Injil. Nah, yang disebut dengan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri, ya, memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun walaupun masing-masing kitab Allah Subhanahu wa taala memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini anak-anak sekalian, kitab-kitab yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Kenapa kitab Al-Qur'an itu dia urutannya yang paling terakhir, ya? Kenapa tidak pertama, ya? Kenapa tidak kitab yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak kitab yang kedua? Kenapa tidak kitab yang ketiga? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab atau menurunkan kitab Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir. Apa alasannya anak sekalian? Karena kitab Al-Qur'an ini turunkan yang paling terakhir, karena nabi kita nabi yang ke-25, yaitu nabi yang terakhir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini, kitab Al-Qur'an yang terakhir, untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur dan Injil. Makanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuk menyempurnakan kitab sebelumnya. Kitab bersamaan ya, atau tidak turun satu kali.
atau tidak turun secara bersamaan atau sekali, tetapi kitab Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur. Yang pertama, kitab Al-Quran diturunkan itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1. Iqra. Artinya adalah bacalah. Yang pertama Al-Quran turunkan adalah Iqra, artinya bacalah. Itu yang pertama kali Allah turunkan. Untuk siapa itu Allah turunkan kepada untuk siapa? Dia suruh membaca. Siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disuruhlah Nabi Muhammad untuk membaca Iqra. Bacalah. Dan dalam Al-Quran. Selanjutnya anak sekalian, Pak Guru ada tugas buat kalian, ya. Tugas buat kalian. Kelompok 1 ya, membahas tentang kitab Taurat. Ada di situ anak sekalian ya. Kelompok 2 membahas tentang kitab Zabur. Kelompok 3 membahas tentang kitab Injil dan Al-Quran. Pak Guru beri waktu 15 menit. Setelah sudah dikerjakan, perwakilan dari kelompok itu maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Ya, 1 orang saja yang maju kalau kelompok 1. Kelompok 2 1 orang. Kalau kelompok 3 Pak Guru minta itu 2 ya, 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena di situ membahas tentang kitab Injil dan Al-Quran. Ditanya, oke, kelompok 1 udah boleh presentasi. Sudah rembuk tadi ya. Siapa yang maju di depan untuk presentasi hasil dari tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Jawabannya, kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kedua, pada abad keberapakah diturunkan kitab Taurat? Jawabannya, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Dari kelompok 2 mengenai Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Dan sudah dijawab oleh kelompok 4 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari kelompok 2 ada? Baik, saya dari kelompok 1 akan menanyakan kepada kelompok 3. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh SWT sebagai apa? Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai apa? Penyempurna kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Bisa dijawab? Oke? Sebagai penyempurnaan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu jawaban dari kelompok 4 atau yang mewakili. Pertanyaan yang terakhir mengenai kitab Al-Quran itu diturunkan sebagai apa? Sudah dijawab oleh dari kelompok 4. Jawabannya adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Oke, berikan aplaus dulu, itulah presentasi kelompok 4. Dimohon kembali. Oke? Pak Guru lihat, anak sekalian sudah mulai lesu. Ayo kita berikan dulu ya. Untuk menumbuhkan semangat.
Sebaiknya dimulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke anak-anak sekalian, itulah pemaparan atau presentasi dari kelompok 1 tentang kitab Taurat. Sudah dipresentasikan. Kemudian dari kelompok 2, yaitu tentang kitab Zabur. Kemudian dari kelompok 3, sudah dipresentasikan tentang kitab Injil. Dan kelompok 3 juga mewakili dari keempat atau kitab keempat, yaitu kitab Al-Quran. Semuanya sangat bagus untuk anak sekalian pada hari ini. Selanjutnya penutup ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab yang penting ya, yang harus kita imani, yang harus kita yakini, yang harus kita percayai ya, tentang kitab-kitab ini. Dan Pak Guru berharap pada anak-anak sekalian perkuat iman ya, iman kepada Allah perkuat. Kemudian jangan tergoda oleh dunia luar, karena pada zaman sekarang banyak ya godaan-godaan, terutama dari media terutama yang ada di internet atau di Google, kemudian di YouTube, kemudian handphone juga berpengaruh. Ya, handphone itu digunakan untuk kebaikan ya, digunakan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Karena sudah banyak yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita temui. Karena dengan media alat satu ini banyak yang terjadi, terutama mengenai ekonomi ya. Sering kita lihat di YouTube atau di media sosial kejadian-kejadian yang sangat di luar nalar ya anak-anak sekalian. Kenapa itu terjadi? Karena iman mereka itu berkurang ya. Karena iman ini anak-anak sekalian kadang naik, kadang juga turun ya. Karena kita bukan nabi ya anak-anak sekalian ya. Iman juga naik, kadang juga turun. Di media sosial juga banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar anak sekalian ya. Ada dari sekalian kan sudah memahami apa itu media sosial. Dan untuk hal itu anak sekalian, kita harus memperkuat apa? Memperkuat iman. Itu yang paling penting anak sekalian ya. Karena ada iman di dalam hati kita, kejadian-kejadian kita lihat insya Allah jauh dari kita ya. Kejadian-kejadian aneh. Ada juga tentang ekonomi, tentang apa? Perselingkuhan, media sosial ya anak-anak sekalian. Ada juga anak mukuli orang tuanya. Sungguh perhatiin ya anak-anak sekalian. Makanya pesan Pak Guru, mulai dari ini ke depan, iman anak-anak sekalian harus diperkuat. Ya, jangan lupa ya. Kemudian taat kepada orang tua. Jangan pernah menyakiti orang tua, apalagi ibu ya anak-anak sekalian. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa supaya apa yang kita dapat itu ada barokah ya, supaya apa yang kita dapat juga ada manfaatnya, supaya ada juga yang kita dapat tersimpan di memori kita. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Persilahkan doa selesai belajar. Oke, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Itulah doa penutup kita pada pagi hari ini. Semoga dengan doa ini iman kita bertambah anak sekalian ya. Semoga juga apa yang didapat ada barokah. Semoga juga apa yang didapat tadi tersimpan di memori kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak sekalian, sebelum kita bubar, kita berikan dulu yang terakhir. Oke? Oke. Tepuk tangan semangat. Oke. Terima kasih atas perhatian. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.